Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Nah, konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit menghantarkan panas. Berdasarkan sifat hantaran panas, bahan-bahan memiliki fungsi dan tujuan pemanfaatan yang berbeda. Ada dua alasan memilih bahan atau benda berdasarkan sifat hantaran panasnya, yaitu untuk mendapatkan panas dan untuk menyekat panas. Contohnya pada alat masak. Pemilihan bahan konduktor bertujuan agar panas yang berasal dari api kompor dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Sedangkan dengan adanya isolator panas dapat melindungi tangan kita dari kepanasan ketika sedang memasak. Contoh lain yaitu pada setrika. Pada bagian bawah setrika terdapat bahan logam yang berfungsi untuk menghantarkan panas. Sebaliknya, pada bagian atas atau pegangan terdapat bahan plastik atau kayu yang berfungsi sebagai penyekat panas. Selanjutnya tentang gambar cerita. Berdasarkan media pewarna yang digunakan, teknik dalam menggambar cerita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering adalah teknik menggambar dengan menggunakan media pewarna kering tanpa bahan pengencer seperti air dan minyak. Contoh media pewarna yang digunakan dalam teknik kering adalah pensil, pensil warna, krayon, dan spidol. Teknik basah adalah teknik menggambar yang menggunakan bahan pengencer air atau minyak. Sebelum mewarnai gambar, terlebih dahulu media pewarna diencerkan dengan air atau minyak. Contoh media pewarna yang digunakan dalam teknik basah adalah cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Nah, selanjutnya tentang masalah sosial yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Masalah sosial dapat muncul jika masyarakat tidak memiliki sikap tanggung jawab. Nah, untuk tugasnya yang pertama yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Kalian temukan benda-benda yang menggunakan bahan konduktor panas dan bahan isolator panas. Benda apa sajakah itu? Identifikasi hal-hal berikut pada benda tersebut bisa disimak di halaman 129. Tugas yang kedua yaitu buatlah satu gambar cerita tentang pemandangan dengan menggunakan salah satu teknik berikut ini. Bisa disimak di halaman 130. Ada 4 teknik, silakan dipilih salah satu. Dikerjakan di buku gambar. Tugas yang ketiga yaitu melengkapi tabel sesuai dengan teks penjelasan pada halaman 131 sampai 132. Untuk tabelnya berada di halaman 133. Untuk tugas yang mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita dan melengkapi tabel, silakan dikerjakan di buku tugas. Untuk membuat gambar ceritanya, silakan dikerjakan di buku gambar. Sekian untuk hari ini. Apabila ada yang belum paham, bisa japri lewat WhatsApp. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.